Hari-hari dalam hidup Dina terasa seperti rutinitas yang tak berujung. Pagi dimulai dengan suara alarm yang menghentakkan, membangunkan tubuhnya yang sudah lelah meski baru saja tidur. Dengan mata yang masih mengantuk, Dina melangkah ke kamar mandi, mencuci muka, dan memulai harinya dengan cepat. Kegiatan sehari-hari yang rutin, menyiapkan sarapan untuk suami dan anak-anak, membersihkan rumah, serta mengurus segala keperluan rumah tangga, merupakan bagian dari kehidupan yang sudah begitu melekat, meski ia sering merasa kehilangan dirinya sendiri di antara tumpukan pekerjaan yang tiada habisnya. Dina menikah dengan Ardi, seorang pria yang dulu sangat ia cintai. Mereka bertemu saat kuliah dan menjalin hubungan yang penuh dengan janji-janji indah tentang masa depan yang cerah. Namun, setelah menikah dan memiliki 2 anak, Dina merasa bahwa kehidupan mereka mulai kehilangan kemegahan yang dulu mereka impikan. Ardi, meski seorang suami yang baik, lebih fokus pada pekerjaannya yang menuntut banyak waktu dan perhatian. Seiring berjalannya waktu, Dina merasa seperti menjadi figur yang terlupakan dalam rumah tangganya sendiri. Ia merasa lebih seperti ibu rumah tangga yang tidak terlihat, hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan keluarga tanpa adanya perhatian atau pengakuan dari orang-orang di sekitarnya. Namun, bukan hanya suaminya yang membuatnya merasa terabaikan. Kehadiran kakak ipar, Maya, semakin menambah rasa tidak dihargai dalam dirinya. Maya adalah sosok yang selalu tampak sempurna di mata orang lain. Dengan penampilannya yang selalu rapi dan gaya hidup yang tampaknya tak pernah kurang, Maya menjadi pusat perhatian di keluarga. Dina, sebaliknya, merasa terjepit di bawah bayang-bayang kakak iparnya yang selalu dibandingkan dengannya. Setiap kali Maya datang berkunjung, Dina merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Ada sesuatu yang menyakitkan setiap kali Maya mengomentari rumah Dina yang dinilai kurang bersih, atau masakan yang tidak sesempurna miliknya. Bahkan saat Dina melakukan hal-hal yang dianggap biasa, Maya tak pernah ragu untuk memberikan komentar sinis. "Kamu tahu kan, Ardi lebih suka kalau rumah lebih rapi," ucap Maya suatu kali, dengan nada yang tak bisa disembunyikan, seolah-olah Dina tidak cukup baik dalam segala hal. Dina mencoba untuk tetap tenang, berusaha mengabaikan setiap komentar yang datang dari Maya. Ia tahu bahwa sebagai kakak ipar, Maya memang selalu ingin tampil lebih unggul. Namun, semakin lama Dina merasa tak bisa lagi menahan rasa sakit yang terus-menerus ditebarkan oleh kata-kata pedas tersebut. Maya tampaknya selalu berhasil menemukan celah untuk merendahkan Dina, baik itu dalam urusan rumah tangga, penampilan, atau bahkan cara ia mendidik anak-anak. Saat itu, Dina mulai merasakan perasaan yang mengganjal dalam dirinya. Ia merasa seperti tidak dihargai, tidak dipedulikan oleh orang-orang terdekatnya. Suami yang seharusnya menjadi tempatnya bergantung, kini lebih banyak terfokus pada pekerjaan. Anak-anak yang dulu selalu membutuhkan perhatian, kini tumbuh besar dan mulai mandiri, meninggalkan Dina dalam kesendirian yang lebih dalam. Tidak ada lagi perhatian kecil yang membuatnya merasa dihargai. Semua yang ia lakukan seolah-olah hanya menjadi bagian dari rutinitas yang tidak pernah dihargai. Hari itu, seperti biasa, Maya datang berkunjung ke rumah mereka. Ketika Ardi sedang sibuk di ruang kerja, Maya dengan santainya duduk di meja makan, mencicipi hidangan yang telah disiapkan Dina. Mata Maya memandangnya dengan sekilas nada meremehkan. "Masakanmu selalu enak. Tapi kenapa tidak pernah mencoba hal baru? Ardi pasti lebih suka makanan yang bervariasi," katanya sambil melirik dengan senyum yang seolah penuh makna. Dina hanya tersenyum canggung, berusaha menahan amarah yang mulai muncul dalam dadanya. Maya tak pernah lelah menebar komentar yang menyakitkan, dan Dina merasa semakin kecil di hadapan kakak iparnya itu. Satu-satunya yang Dina harapkan adalah pengakuan dan perhatian dari suaminya. Tapi, Ardi tampaknya terlalu sibuk dengan pekerjaannya untuk menyadari perasaan Dina. Terkadang, Dina merasa cemas, apakah Ardi masih mencintainya seperti dulu? Meskipun Ardi tak pernah mengungkapkan kata-kata kasar atau menyakitkan, diamnya seringkali terasa lebih menyakitkan daripada perkataan apapun. Dina merasakan ada jurang yang semakin lebar antara dirinya dan Ardi. Ia sering duduk sendiri di malam hari, menatap langit-langit kamar mereka yang hampa, berpikir tentang apa yang telah terjadi dengan pernikahannya. Kemana semua harapan dan mimpi mereka? Ardi yang dulu begitu penuh perhatian kini seolah menjauh darinya, terhanyut dalam dunia yang dipenuhi kesibukan. Dina merasa tidak lagi menjadi bagian dari dunia Ardi, yang kini lebih sering berbicara dengan rekan-rekan kerjanya daripada dengan dirinya sendiri.
Kehidupan yang dulu terasa penuh dengan kebahagiaan dan harapan, kini menjadi kehidupan yang penuh dengan perasaan terabaikan dan terlupakan. Dina merasa seperti bayangan, berusaha bertahan dalam keluarga yang seolah tidak lagi peduli padanya. Meski ia berusaha keras untuk tetap menjaga keharmonisan rumah tangga dan keluarga, perasaan terisolasi itu terus menghantuinya. Disinilah kehidupan Dina terasa terlupakan. Ia yang dulu penuh dengan impian dan semangat kini, hanya berjalan dalam rutinitas yang membosankan, tanpa ada yang mengingat atau menghargai perjuangannya. Semua yang ia lakukan terasa sia-sia, dan setiap hari yang dilalui seakan hanya menambah kesedihan yang terpendam dalam hatinya. Dina tahu bahwa sesuatu harus berubah, tapi ia merasa tidak tahu harus mulai dari mana. Dina semakin merasa terperangkap dalam kehidupan yang penuh dengan perasaan negatif. Setiap pagi ia bangun dengan kepala yang berat, merasa seolah hari-hari yang akan datang hanya akan menjadi salinan dari yang sebelumnya. Rutinitas yang tak ada habisnya, komentar sinis dari Maya yang terus menggema di telinganya, dan sikap acuh tak acuh suaminya, membuat Dina semakin tenggelam dalam perasaan kesepian dan keterasingan. Ia tak tahu lagi bagaimana harus bertahan dalam perasaan yang terus-menerus menghancurkannya. Maya tak pernah memikirkan bagaimana beratnya pekerjaan rumah tangga yang harus dilakukan Dina. Tak pernah ia menghargai usaha Dina dalam menjaga rumah tetap bersih dan tertata, meski tanpa bantuan orang lain. Setiap kata yang keluar dari mulut Maya terasa seperti pukulan, menyisakan luka yang semakin dalam. Dina merasa tak ada yang mengerti dirinya, dan semakin lama, perasaan tidak dihargai itu mulai membangun tembok antara dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Kehidupan rumah tangga yang dulu ia impikan, penuh dengan kasih sayang dan perhatian, kini berubah menjadi hubungan yang terasa kosong. Dina merasa seperti terperangkap dalam situasi yang tak bisa ia ubah. Ia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Setiap kali ia berusaha untuk berbicara dengan Ardi tentang perasaannya, suaminya hanya memberikan jawaban yang singkat dan terkesan tidak tertarik. "Aku sibuk, Dina. Nanti saja kita bicara," jawab Ardi tanpa menoleh atau memberi perhatian lebih. Dina merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Ia merindukan perhatian, rasa dihargai, dan kasih sayang yang dulu selalu ada di antara mereka. Namun, itu semua terasa semakin menjauh, tergerus oleh waktu dan kesibukan yang tak ada habisnya. Tak jarang ia merasa cemas, bertanya-tanya apakah Ardi masih mencintainya seperti dulu, ataukah perasaan itu sudah memudar. Di tengah rasa frustasi dan kesepian itu, Dina mulai merasa semakin terperangkap dalam pikirannya sendiri. Setiap malam, ia merasa terjaga dan berpikir panjang tentang hidupnya. Ia bertanya-tanya apakah masih ada harapan untuk pernikahannya, apakah masih ada cinta yang bisa diselamatkan. Namun, jawaban yang muncul selalu sama, perasaan kosong dan hampa yang sulit dijelaskan. Dina merasa dirinya seperti sebuah puzzle yang potongan-potongannya hilang satu persatu, tanpa ada yang peduli untuk membantu merangkainya kembali. Ia mencoba untuk menahan diri, untuk tetap sabar dan bertahan. Namun semakin lama ia merasa tak punya kekuatan lagi. Maya dengan segala kecemerlangannya, Ardi yang semakin tak peduli, dan kehidupannya yang terus berputar tanpa arah, membuat Dina semakin merasa kecil dan tak berarti. Perasaan negatif itu semakin menguasai dirinya. Setiap hari, ia merasa terperangkap dalam lingkaran keputusasaan yang tak bisa ia keluar darinya. Ia ingin merasa dihargai, ingin merasa ada yang peduli padanya, tetapi semua itu terasa begitu jauh. Seakan-akan, hidup Dina hanya berputar di sekitar diri orang lain. Maya yang sempurna, Ardi yang sibuk, dan dunia yang terus berjalan tanpa menghiraukannya. Dina merasa terasing, terkucilkan dalam kehidupan yang seharusnya penuh dengan kasih sayang dan perhatian. Di saat-saat seperti itu, Dina merasa semakin terperangkap dalam perasaan negatif yang tak bisa ia hindari. Setiap perasaan cemas, kecewa, dan kesepian semakin menggulung dirinya. Ia tidak tahu lagi bagaimana harus keluar dari rasa sakit ini, atau bahkan apakah ia masih memiliki kekuatan untuk bertahan. Semua yang dulu berarti bagi Dina kini terasa seperti kenangan yang semakin memudar, meninggalkan ruang kosong yang tak bisa diisi dengan apapun. Dina merasa semakin terkekang dalam kehidupan yang tampaknya hanya diwarnai dengan pengabaian dan penghinaan. Seiring waktu, perlakuan kasar dan merendahkan dari Maya semakin meningkat. Maya selalu tampak menganggap dirinya lebih unggul dalam segala hal. Baik dalam hal penampilan, karir, maupun hubungan dengan suaminya, Aditya. Setiap kali mereka berkumpul dengan keluarga besar,
Maya selalu mencari celah untuk merendahkan Dina. Ia memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengkritik apapun yang dilakukan Dina, seolah tidak ada yang benar menurutnya. Dina, kok rambutmu gitu sih? Sepertinya kamu nggak peduli sama penampilan. Maya mengomentari penampilan Dina di tengah makan malam keluarga. Semua orang di meja makan terdiam, dan Dina hanya bisa menunduk, menahan malu. Rasanya setiap kata Maya seperti pisau yang menusuk ke dalam hatinya. Setiap hinaan Maya terasa seperti beban yang semakin berat bagi Dina. Ia merasa tak berharga di mata keluarga suaminya, terutama di hadapan Maya. Namun, Dina tetap berusaha sabar, berusaha untuk tidak membalas perbuatan kakak iparnya itu. Ia tahu, jika ia membalas maka situasi keluarga akan semakin buruk, dan itu bukan sesuatu yang ia inginkan. Tapi di dalam hatinya, rasa sakit itu terus mengendap. Namun, pada saat-saat seperti itu, Aditya, suami Maya, selalu menunjukkan perhatian yang berbeda terhadap Dina. Meskipun ia sudah menikah dengan Maya, Aditya tampak lebih memahami perasaan Dina daripada istrinya sendiri. Setiap kali Maya merendahkan Dina, Aditya berusaha mengalihkan perhatian atau memberi sedikit pujian yang membuat Dina merasa dihargai. Hal ini terjadi secara tak sengaja, dan Dina pun mulai merasakannya. Suatu hari, setelah pulang dari kerja, Dina merasa sangat lelah secara fisik dan emosional. Maya telah memberikan komentar pedas tentang pekerjaan Dina, menyebutnya kerjaan kecil yang tidak bergengsi. Dina merasa sangat terhina, tetapi dia hanya bisa tersenyum pahit dan menanggapi dengan kata-kata yang sopan, meskipun hatinya teriris. Aditya, yang melihat Dina terlihat letih dan sedih, mendekatinya. "Kamu kelihatan capek, Dina. Apa kamu baik-baik saja?" tanyanya dengan suara lembut. Dina menatap Aditya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Tanpa sadar, ia menghela napas panjang dan menggelengkan kepala. "Aku capek, Aditya. Rasanya nggak ada yang mengerti. Maya terus merendahkanku, dan aku mulai merasa aku nggak ada artinya lagi di sini," ujarnya dengan suara serak. Aditya menatap Dina dengan perhatian yang mendalam, lalu dengan lembut ia mengulurkan tangan, memberi Dina sedikit kenyamanan. "Kamu nggak sendiri, Dina. Aku mengerti bagaimana rasanya. Kamu orang yang baik dan pantas mendapatkan lebih dari ini." Kalimat tersebut seperti pelipur lara bagi Dina yang merasa terabaikan. Mungkin, hanya Aditya yang benar-benar peduli dengan perasaannya, meskipun ia tahu bahwa hubungan mereka harus dibatasi karena status mereka sebagai keluarga. Setelah kejadian itu, Dina semakin sering berbicara dengan Aditya. Setiap kali perasaan tertekan datang, ia mencari Aditya untuk berbagi. Aditya mendengarkan dengan sabar, memberikan kata-kata penghiburan yang membuat Dina merasa sedikit lebih baik. Pada saat-saat seperti ini, Dina merasa bahwa dirinya dihargai dan diperhatikan dengan cara yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, apalagi dari Maya. Hubungan antara Dina dan Aditya pun semakin akrab. Maya, yang mulai merasakan adanya perubahan dalam sikap Dina, mulai merasa curiga. Ia melihat Dina tidak lagi sependiam dulu, dan kadang-kadang bahkan tampak lebih ceria saat berinteraksi dengan Aditya. Maya pun mulai mempertanyakan hal ini dalam hati. Apa yang sebenarnya terjadi antara Dina dan suaminya? Kenapa Dina yang biasanya pasif dan tertutup kini tampak lebih terbuka dan lebih nyaman berada di dekat Aditya? Maya yang curiga mulai mencari cara untuk menjebak Dina, mencoba untuk mengekspos hubungan mereka yang semakin dekat. Namun, Dina yang selalu berusaha menjaga jarak tetap berusaha menjaga sikap. Meskipun ia merasa nyaman berbicara dengan Aditya, ia tetap ingat bahwa Aditya adalah suami kakak iparnya. Ia berusaha menjaga batasan, tetapi godaan untuk berbicara lebih dalam dengan Aditya semakin kuat. Keinginan untuk merasa dihargai dan diperhatikan tumbuh semakin besar. Di sisi lain, Aditya juga merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam hubungannya dengan Dina. Ia tidak bisa menahan rasa simpatinya terhadap Dina, yang selalu merasa tertekan oleh Maya. Setiap kali melihat Dina yang tertekan, hatinya merasa tidak tenang. Tanpa disadari, perhatian yang diberikan Aditya semakin membuat Dina merasa terikat padanya. Ketegangan antara Dina dan Maya semakin meningkat. Maya yang mulai merasakan perubahan dalam sikap Dina semakin merasa terancam, sementara Dina semakin merasa terperangkap dalam hubungan yang penuh ketegangan dan perasaan yang sulit dijelaskan. Semua perasaan itu memunculkan konflik internal yang semakin sulit untuk dihindari. Dina tahu bahwa ia sedang berada di ambang jurang,
dan keputusan-keputusan kecil yang diambilnya mungkin akan membawa dampak besar pada hidupnya. Aditya, yang selalu tampak sabar dan penuh perhatian, mulai lebih sering berbicara dengan Dina, terutama setelah Maya pergi untuk beberapa urusan pekerjaan. Tanpa disadari, perasaan Dina terhadap Aditya mulai berkembang. Setiap kali mereka berbicara, Dina merasa ada kedekatan yang lebih dari sekadar hubungan keluarga. Aditya mendengarkan cerita-cerita Dina dengan penuh perhatian, memberi perhatian lebih terhadap apa yang ia rasakan, dan bahkan menawarkan dukungan emosional yang membuat Dina merasa diperhatikan, dihargai, dan bahkan diinginkan. Pada suatu sore yang panas, Maya pergi untuk menghadiri acara perusahaan, meninggalkan Dina dan Aditya di rumah. Dina merasa sangat kelelahan setelah hari yang penuh dengan ketegangan, baik dengan Maya maupun dengan pekerjaannya. Maya selalu memaksanya untuk ikut serta dalam berbagai acara sosial yang menyebalkan, memaksanya untuk berpura-pura menjadi seseorang yang ia bukan. Dina merasa seperti seorang wanita yang terperangkap dalam kehidupannya yang seolah tidak pernah bisa memberikan kebahagiaan sejati. Ketika Maya pergi, Aditya mengajak Dina untuk duduk dan berbicara. "Kamu kelihatan lelah, Dina. Kenapa nggak duduk sebentar dan bercerita? Aku yakin kamu punya banyak hal yang ingin dibicarakan," ucap Aditya dengan lembut. Suaranya mengandung kehangatan yang selama ini tidak pernah dirasakannya. Dina tersenyum sedikit, meskipun hatinya masih terasa berat. Ia duduk di dekat Aditya, yang tampaknya menunggu cerita darinya. Aku cuma merasa capek, Aditya," Dina memulai, dengan nada yang agak serak. "Capek dengan semua ini, capek dengan perasaan nggak dihargai. Semua orang sepertinya selalu meremehkan aku." Dina menatap ke arah Aditya, matanya penuh dengan rasa kesal dan kekecewaan. Ia merasa seakan dirinya tidak ada artinya di mata orang-orang di sekitarnya, kecuali Aditya. Ia bisa merasakan perhatian pria itu, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari Maya, atau bahkan dari suaminya sendiri. Aditya mendengarkan dengan seksama, tidak menyela, hanya sesekali mengangguk untuk menunjukkan bahwa ia memahami perasaan Dina. Suasana antara mereka terasa semakin akrab, dan Dina merasakan adanya kenyamanan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan itu begitu intens, begitu kuat, namun Dina berusaha menahannya. Ia tahu, Aditya adalah suami Maya, dan meskipun ia merasa terhubung dengan Aditya, ia juga sadar bahwa mereka berada dalam hubungan keluarga yang sangat kompleks. Namun, perasaan itu semakin sulit untuk ditekan. Aditya semakin menunjukkan perhatian yang lebih dalam, lebih dekat. Ia memberi Dina semangat, menawarkan diri untuk mendengarkan setiap kali Dina merasa tertekan, dan tanpa disadari, perhatian itu mulai mempengaruhi Dina lebih dalam. Setiap kali Aditya berbicara, ia merasa seperti berada di dunia yang berbeda, jauh dari keburukan yang dibawa Maya. Suatu malam, setelah pertemuan keluarga yang tegang, Dina merasa sangat kesal dan tertekan. Maya lagi-lagi melontarkan komentar pedas, menyalahkan Dina atas sesuatu yang tidak ia lakukan, hanya untuk merendahkannya di depan semua orang. Setelah acara selesai, Dina pergi ke taman di belakang rumah, berusaha untuk menenangkan diri. Malam itu, udara terasa lebih dingin, dan Dina merasakan kesepian yang semakin mendalam. Aditya, yang melihat Dina pergi sendirian, mengikuti langkahnya tanpa berkata-kata. Ia tahu apa yang Dina rasakan, dan ia merasa ingin memberikan sedikit kenyamanan padanya. "Dina, kamu baik-baik saja?" tanya Aditya dengan lembut, menghampiri Dina yang sedang duduk di bangku taman, memandangi langit yang gelap. Dina menatap Aditya dengan mata yang penuh kelelahan dan emosi yang tidak bisa ia tahan lagi. "Semua ini terlalu banyak untukku, Aditya. Aku capek merasa selalu dihina dan gak dihargai. Aku hanya ingin merasa dihargai, Aditya," kata Dina dengan suara yang hampir pecah. Aditya duduk di sampingnya, perlahan meletakkan tangannya di bahu Dina dengan cara yang menenangkan. Ada kehangatan dalam sentuhan itu, sebuah ketenangan yang Dina rasakan seperti pelukan yang penuh kasih sayang. "Dina, kamu pantas dihargai," ujar Aditya, suaranya penuh dengan ketulusan. "Aku tahu kamu seorang wanita yang luar biasa, dan aku menghargai setiap perjuanganmu. Kamu tidak sendirian." Tanpa sadar, Dina merespons sentuhan Aditya dengan perlahan menoleh ke arahnya. Matanya yang penuh dengan emosi bertemu dengan tatapan Aditya yang lembut. Keheningan itu terasa sangat panjang, dan dalam kesunyian malam, perasaan yang terpendam itu muncul begitu saja, lebih kuat dari yang ia bayangkan.
Tanpa banyak berpikir, Dina akhirnya menyerah pada perasaan itu. Dalam sekejap, bibir mereka bertemu, ciuman pertama yang penuh dengan gairah dan emosi yang tak terkendali. Ciuman itu bukan hanya sekadar fisik, tetapi juga cermin dari keputusasaan yang dirasakannya, sebuah pelarian dari semua tekanan dan hinaan yang selama ini ia terima. Dina tahu bahwa apa yang mereka lakukan salah, bahwa hubungan ini bisa menghancurkan segalanya. Namun, pada saat itu, perasaan dihargai dan diinginkan oleh Aditya terlalu kuat untuk ia tahan. Perasaan itu membuat Dina merasa bingung dan terperangkap. Apa yang baru saja terjadi? Apakah itu hanya sebuah pelarian dari kenyataan yang selama ini ia coba hindari? Namun, ada satu hal yang jelas. Dina tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa dalam pelukan dan ciuman itu, ia merasa hidup kembali. Kehidupan Dina mulai terasa semakin rumit setelah kejadian malam itu. Ciuman yang ia bagi dengan Aditya bukan hanya sekadar perasaan sesaat. Itu mengubah segala sesuatu yang ia tahu tentang dirinya. Meski rasa bersalah melingkupi dirinya, ia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa ia merasa terhubung dengan Aditya lebih dari yang ia harapkan. Malam itu, dalam keheningan taman, Dina merasa seakan ada bagian dari dirinya yang terbuka, sebuah bagian yang selama ini terkubur di bawah tumpukan rasa sakit dan penghinaan. Dina tahu betul bahwa apa yang ia lakukan salah. Aditya adalah suami dari kakak iparnya, Maya, dan perasaan yang muncul antara mereka seharusnya tidak terjadi. Namun, meskipun ia tahu betapa salahnya ini, hati Dina seolah menjeratnya dalam perasaan yang semakin kuat dan semakin sulit untuk dilepaskan. Ciuman itu meskipun singkat, telah menyalakan api dalam dirinya, api yang penuh dengan keinginan, perhatian, dan sebuah rasa yang selama ini ia dambakan, rasa dihargai. Keesokan harinya, Dina berusaha melupakan apa yang telah terjadi. Ia berusaha kembali ke rutinitasnya, berharap bisa menenangkan pikirannya. Tetapi, setiap kali ia melihat Aditya, kenangan malam itu kembali menyeruak ke dalam benaknya. Ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan di antara mereka, meskipun mereka berdua berusaha bersikap biasa. Dina merasa seperti ada beban berat di dadanya setiap kali bertemu dengan Aditya. Rasa bersalah itu menghantuinya. Namun di sisi lain, ada perasaan lain yang terus menggebu, perasaan yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Aditya pun merasakan hal yang sama. Setiap kali ia berada di dekat Dina, hatinya terasa berdebar. Ia tahu bahwa hubungan mereka seharusnya tidak seperti ini. Ia sudah menikah dengan Maya, dan perasaan yang ia bagi dengan Dina adalah pengkhianatan terhadap keluarganya sendiri. Namun, ada juga perasaan lain yang semakin sulit untuk ia pertahankan, perasaan bahwa Dina adalah seseorang yang begitu istimewa. Dalam banyak kesempatan, ia merasa bahwa Maya tidak pernah benar-benar melihat atau menghargai Dina, dan itu membuatnya semakin ingin melindungi wanita itu. Pada suatu malam, ketika Maya pergi untuk menghadiri acara perusahaan lain, Dina dan Aditya kembali bertemu di rumah. Malam itu, Dina merasa sangat cemas, berusaha menenangkan perasaan yang kian meluap. Aditya memanggilnya untuk duduk bersamanya di ruang tamu. "Dina, aku tahu kamu merasa bingung," kata Aditya dengan suara lembut. "Aku juga begitu. Kita berdua tahu bahwa apa yang terjadi di antara kita salah. Tapi aku nggak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hati kita." Dina menatap Aditya, matanya penuh dengan kebingungan. "Aditya, aku nggak tahu harus bagaimana. Aku merasa terjebak dalam kebohongan ini. Setiap kali aku bersama Maya, aku merasa semakin kecil. Aku nggak bisa terus seperti ini." Suaranya gemetar, dan ia menundukkan kepala, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Aditya mengulurkan tangannya dan meraih tangan Dina. "Aku mengerti, Dina. Aku tidak ingin kamu merasa seperti itu. Aku juga merasa terjebak. Tetapi, ini bukan jalan yang benar. Kita harus berhenti sebelum semuanya semakin buruk." Namun, dalam hati Aditya, ia tahu bahwa ini tidak semudah itu. Terkadang, perasaan bisa mengalahkan akal sehat. Namun saat itu, Dina merasa seperti ia tidak memiliki pilihan lain. Maya semakin menjauh darinya, dan setiap hari ia merasa semakin terisolasi. Aditya, meskipun terikat dengan Maya, selalu memberi perhatian lebih kepada Dina. Ia merasa dihargai untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dan meskipun ia tahu bahwa hubungan ini tidak dapat diteruskan, ia tidak tahu bagaimana caranya untuk menghindari godaan yang semakin besar. "Aditya, aku nggak bisa menahan perasaan ini,"
Dina akhirnya berkata dengan suara yang hampir tak terdengar. Aku merasa seperti aku sudah hidup dalam bayang-bayang untuk terlalu lama. Aku hanya ingin merasa hidup, merasa berarti. Dan di dekatmu, aku merasa itu. Aditya menatap Dina dengan mata yang penuh kebingungan dan perasaan yang bercampur aduk. Ia tahu bahwa apa yang mereka lakukan tidak benar, namun ada sesuatu dalam dirinya yang terus mendorongnya untuk tetap dekat dengan Dina, meskipun ia tahu bahwa itu akan merusak segalanya. Pada malam itu untuk pertama kalinya, keduanya tidak bisa menahan dorongan untuk saling mendekat. Meskipun keduanya sadar betul akan konsekuensi dari tindakan mereka, dorongan hati dan perasaan yang telah terpendam begitu lama, akhirnya mengalahkan logika mereka. Mereka berdua dalam kebingungannya, melakukan sesuatu yang mereka tahu akan mengubah hidup mereka selamanya. Dina merasa tubuhnya dipenuhi dengan perasaan campur aduk, rasa takut, rasa bersalah, dan juga rasa lega yang tidak bisa dijelaskan. Sementara Aditya, meskipun merasa bersalah, tidak bisa menahan diri untuk tetap dekat dengan Dina. Merasa bahwa disinilah ia bisa mendapatkan sesuatu yang telah lama hilang, perhatian dan cinta yang tidak ia dapatkan dari Maya. Keesokan harinya, mereka berdua terbangun dengan perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Dina merasa seperti dunia runtuh di sekitarnya. Namun di sisi lain, ada perasaan yang muncul bahwa dirinya tidak sepenuhnya salah. Aditya juga merasakan kekosongan yang mendalam, tetapi ada perasaan yang lebih kuat, rasa koneksi yang tak terduga dengan Dina, yang ia tak bisa jelaskan. Pengkhianatan telah terjadi. Keputusan yang mereka buat, meskipun didorong oleh perasaan yang kuat dan tak terhindarkan, telah mengubah segalanya. Dina dan Aditya tahu bahwa mereka tidak bisa kembali ke kehidupan yang dulu. Namun mereka juga tahu bahwa perasaan yang tumbuh di antara mereka telah membentuk jalur baru yang akan membawa mereka pada konsekuensi yang tak terelakkan. Setelah malam yang penuh dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan, Dina merasa terperangkap dalam pusaran konflik batin yang semakin intens. Setiap kali ia berpikir tentang apa yang telah terjadi, ia merasa cemas dan dihantui oleh rasa bersalah. Ia tahu bahwa ia telah melangkah terlalu jauh. Tindakannya dengan Aditya bukan hanya pengkhianatan terhadap Maya, tetapi juga pengkhianatan terhadap dirinya sendiri. Dina merasa telah kehilangan kendali atas hidupnya, seperti seorang wanita yang tak bisa lagi mengenali dirinya sendiri. Pagi itu, Dina bangun dengan kepala yang berat, matanya terpejam oleh kelelahan emosional yang tak terhingga. Begitu banyak pikiran yang berputar di kepalanya. Ia merasakan kebingungan yang luar biasa. Bagaimana bisa ia begitu mudah tergoda oleh perasaan yang selama ini terpendam, hanya untuk menemukan dirinya berada dalam situasi yang mengerikan? Dina tidak tahu harus mulai dari mana. Setiap detik yang berlalu, perasaan bersalah semakin menumpuk. Ia merasa seperti orang yang terjebak dalam kebohongan besar, dan semakin dalam ia terperangkap, semakin sulit rasanya untuk keluar. Namun, yang lebih menyesakan lagi adalah kenyataan bahwa ia harus berhadapan dengan Maya, wanita yang selama ini merendahkan dan menghina dirinya, dan yang kini tidak tahu apa yang terjadi di balik punggungnya. Dina tidak bisa menghindari perasaan cemas yang terus menghantuinya, seolah-olah setiap kali mereka bertemu, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dina takut jika Maya akan mengetahui kebenaran, meskipun ia sendiri tidak tahu bagaimana cara menghadapinya jika itu benar-benar terjadi. Aditya, di sisi lain, juga tidak bisa tidur nyenyak. Pagi itu, ia terbangun dengan perasaan kacau. Ia merasakan kedalaman penyesalan yang begitu besar, namun di sisi lain, ada perasaan bersalah yang bercampur dengan keinginan untuk melindungi Dina. Ia tahu bahwa apa yang mereka lakukan salah. Maya adalah istrinya, dan ia telah mengkhianatinya. Namun, di sisi lain, Aditya merasa bahwa ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang semakin kuat terhadap Dina. Ia merasa memiliki hubungan emosional yang begitu mendalam dengan Dina, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan dengan Maya. Tetapi, ia juga tahu bahwa perasaan itu hanya akan membawa kehancuran jika dibiarkan tumbuh lebih jauh. Ketika Dina bertemu dengan Aditya, suasana menjadi canggung dan penuh dengan ketegangan yang tidak terucapkan. Mereka berdua saling diam, tidak tahu harus memulai percakapan dari mana. Dina menatap Aditya dengan mata yang penuh dengan kebingungan dan penyesalan. "Aditya, kita harus bicara," ujar Dina dengan suara serak. "Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku merasa tersesat. Apa yang kita lakukan, itu salah." Aditya menatap Dina, matanya penuh dengan rasa bersalah. Ia mengangguk pelan, mengerti betul apa yang dirasakan oleh Dina.
Aku juga merasa begitu, Dina. Aku menyesal. Ini bukan cara yang benar untuk menyelesaikan apa yang kita rasakan. Aku sudah berbuat salah, dan aku tahu itu. Dina menarik napas panjang, merasa sangat berat dengan kenyataan yang ada. Aku tahu kita nggak bisa terus seperti ini, Aditya. Tapi aku juga nggak tahu bagaimana cara untuk mundur. Aku merasa seperti kita sudah terlalu jauh terjebak dalam kebohongan. Aku tidak bisa menghadapinya. Aku merasa kehilangan diriku sendiri. Aditya menunduk, memikirkan setiap kata yang keluar dari mulut Dina. Ia merasa semakin cemas. Kita harus jujur, Dina. Kita harus menghadapinya, apapun yang akan terjadi. Aku tidak ingin menghancurkan semuanya, tetapi kita tidak bisa hidup dalam kebohongan ini. Namun, dalam hatinya, Aditya juga tahu bahwa kejujuran yang mereka bicarakan tidak akan semudah itu. Ia sadar bahwa Maya adalah bagian dari hidup mereka, dan jika kebenaran terungkap, itu akan menghancurkan segala yang mereka bangun bersama. Ada perasaan cinta yang mendalam terhadap Dina, tetapi juga rasa tanggung jawab terhadap Maya yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Ini adalah konflik batin yang tak terhindarkan, dan semakin Aditya berpikir, semakin ia merasa terpojok oleh situasi yang diciptakannya sendiri. Dina memandang Aditya, dan matanya mulai berair. Aku nggak ingin kehilangan semuanya, Aditya, tapi aku juga nggak bisa hidup dalam bayang-bayang kebohongan ini. Aku harus memilih, harus membuat keputusan. Aku nggak bisa terus hidup dalam ketakutan. Dina, aku nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Aku ingin melindungimu, tetapi aku juga tahu bahwa apa yang kita lakukan salah. Kita sudah mengkhianati kepercayaan Maya, dan aku tidak ingin kehilangan keluargaku. Tetapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa melupakan perasaan ini. Aditya terdiam, bingung mencari kata-kata yang tepat. Perasaan di antara mereka semakin rumit. Setiap detik yang berlalu, rasa penyesalan semakin menggerogoti hati Dina dan Aditya. Mereka tahu bahwa mereka harus mengambil keputusan. Tetapi keputusan itu terasa begitu sulit dan berat. Keduanya terperangkap dalam perasaan yang tidak bisa mereka kendalikan. Dan saat itu, mereka merasa seperti dunia mereka akan runtuh kapan saja. Sementara itu, Maya mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam hubungan mereka. Ia tidak bisa menjelaskan dengan pasti, tetapi ada perubahan yang tak terhindarkan. Maya yang biasanya sibuk dengan pekerjaan dan kegiatan sosialnya, mulai merasa lebih curiga terhadap Aditya dan Dina. Maya merasakan adanya jarak yang semakin besar di antara mereka berdua, meskipun ia tidak tahu pasti apa yang telah terjadi. Perasaan cemas itu mulai tumbuh dalam dirinya, dan ia mulai bertanya-tanya apakah ada yang tidak beres dengan pernikahannya. Dina merasakan ketegangan itu semakin menekan dirinya. Setiap kali Maya berada di dekatnya, ia merasa semakin terpojok. Apakah Maya mulai mencium sesuatu yang tidak beres? Apakah semuanya akan terbongkar? Konflik dalam hati Dina dan Aditya semakin dalam. Mereka berdua tahu bahwa tidak ada jalan mundur. Mereka telah melangkah ke dalam dunia yang gelap, di mana setiap pilihan hanya akan membawa mereka lebih jauh ke dalam jurang kehancuran. Tetapi, meskipun demikian, mereka tidak bisa menghentikan perasaan yang telah tumbuh di antara mereka. Setiap detik yang berlalu, perasaan itu semakin kuat, dan semakin sulit bagi mereka untuk mengabaikannya. Penyesalan menghantui mereka. Tetapi di sisi lain, ada godaan yang semakin tak terkendali, godaan yang membawa mereka semakin jauh dari jalan yang benar. Setelah berbulan-bulan hidup dalam kebohongan, Dina merasa seakan-akan ia berada di ujung jurang. Rasa bersalah yang ia rasakan semakin memengaruhi setiap aspek hidupnya. Ada ketegangan yang terus meningkat di dalam rumah itu, dan Dina tahu bahwa waktu untuk menghindar dari kenyataan semakin singkat. Setiap kali ia berhadapan dengan Maya, perasaan cemas dan takut semakin menghantuinya. Ia merasa seperti hidup dalam bayang-bayang, terus-menerus bersembunyi dari sesuatu yang sangat dekat namun sulit untuk dihadapi. Namun, akhirnya, titik kulminasi itu datang. Suatu sore, ketika cuaca terasa mendung dan angin bertiup kencang, Dina merasakan perubahan yang tidak biasa. Maya pulang lebih awal dari biasanya, dan matanya yang tajam langsung menangkap ada yang berbeda dalam sikap Dina. Maya, yang sudah lama merasa ada yang aneh dalam hubungan Dina dan Aditya, mulai merasa curiga. Selama ini, ia belum bisa menemukan bukti konkret,
Tetapi nalurinya sebagai seorang wanita mengatakan bahwa ada sesuatu yang tak beres. Ketegangan yang terus meningkat dalam rumah itu, akhirnya meledak ketika Maya memutuskan untuk menghadapi Dina secara langsung. Maya menunggu di ruang tamu, dengan wajah yang tegang dan penuh pertanyaan. Ketika Dina masuk ke dalam ruangan, ia merasakan sesuatu yang tak berani ia sebutkan. Maya sudah mengetahui sesuatu. Hatinya berdegup kencang, namun ia berusaha tetap tenang. Maya menatap Dina dengan sorot mata yang tajam, dan sebelum Dina sempat berbicara, Maya melontarkan pertanyaan yang mengguncang dunia Dina. Ada apa dengan kalian berdua, Dina? Maya bertanya dengan nada yang tidak bisa disembunyikan lagi, suara yang mengandung kemarahan dan kecurigaan. Apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Aditya? Dina terdiam sejenak, seolah kata-kata itu mencengkeram tenggorokannya. Ia tidak bisa menghindar lagi. Semuanya sudah terbuka. Ada rasa takut yang luar biasa dalam dirinya, namun juga sebuah keputusasaan yang tak bisa dihindari. Wajahnya memerah, tubuhnya terasa lemas, tetapi ia tidak bisa melarikan diri dari kenyataan. Maya, Dina berkata dengan suara gemetar. Aku minta maaf. Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Aku tidak bisa terus berbohong. Maya berdiri tegak, menatap Dina dengan penuh amarah dan kekecewaan. Jadi, ini benar? Kamu dan Aditya? Maya tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Suaranya bergetar penuh emosi. Dina menunduk, menahan air mata yang mulai mengalir di pipinya. Ya, Maya. Aku tidak bisa menyangkalnya lagi. Aku dan Aditya, kami telah melakukan kesalahan besar. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Aku tidak bisa menjelaskan perasaan kami, tetapi ini memang benar. Kami telah melangkah terlalu jauh. Maya merasa seperti dunia sekitarnya runtuh dalam sekejap. Suara Dina seolah menusuk hatinya. Ia merasa dikhianati, tidak hanya oleh suaminya, tetapi juga oleh orang yang seharusnya menjadi saudara perempuannya. Rasa sakit itu begitu mendalam, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Maya merasa benar-benar kehilangan kendali atas dirinya. Bagaimana kamu bisa melakukan ini, Dina? Maya berkata, suaranya penuh dengan rasa sakit dan kebingungan. Aku selalu merendahkanmu, dan kamu tetap di sini, tetapi aku tidak pernah menyangka kamu bisa mengkhianati aku seperti ini. Kenapa kamu tidak jujur saja dari awal? Dina tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Ia tahu bahwa apa yang terjadi tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Selama ini, ia selalu hidup dalam bayang-bayang hinaan Maya, dan ketika Aditya mulai memberi perhatian, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Namun, ia juga tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah pelarian dari rasa sakit yang telah lama ia tanggung. Aku tidak pernah meminta untuk berada dalam situasi ini, Dina menjawab pelan, suaranya penuh penyesalan. Aku hanya merasa dihargai untuk pertama kalinya. Aku tahu ini salah, Maya. Aku tidak ingin menyakitimu, tetapi aku juga tidak tahu bagaimana cara menghindar dari perasaan ini. Maya menatap Dina dengan tatapan penuh kebencian. Kamu begitu rendah, Dina, katanya dengan nada dingin. Kamu datang ke dalam hidupku, menjadi bagian dari keluargaku, dan ini yang kamu lakukan? Aku merasa terhina olehmu. Perkataan itu seperti cambuk yang menyayat hati Dina. Setiap kata Maya membuatnya semakin merasa kecil. Namun, di balik rasa bersalah yang mencekam, Dina juga merasa ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Sesuatu yang selama ini ia cari, harga diri dan rasa dihargai. Namun, saat Maya berbicara tentang Aditya, ada perasaan yang semakin menggelegak di dalam Dina. Aditya tidak pernah memberiku apa-apa, Maya berkata dengan penuh kesal. Ia selalu hanya memikirkan dirinya sendiri, dan ternyata, ia lebih memilihmu, Dina. Kamu pikir aku tidak tahu? Maya menambahkan dengan suara yang terisak. Aku sudah mencium sesuatu yang aneh, dan sekarang semuanya jelas. Kalian sudah melangkah terlalu jauh. Dina tidak tahu harus berkata apa lagi. Suasana di ruang tamu terasa semakin berat. Semuanya telah terbuka, dan meskipun ia ingin menjelaskan lebih banyak, ia tahu bahwa kata-kata tidak akan bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Mereka telah melangkah ke titik yang tidak bisa kembali. Sementara itu, Aditya yang baru saja pulang dari pekerjaan, merasakan ketegangan yang tak terelakkan di rumah. Ketika ia memasuki ruang tamu,
ia melihat Dina dan Maya berdiri saling berhadapan. Kedua wanita itu terdiam, dan Aditya tahu bahwa percakapan itu sudah tidak bisa dihindari lagi. Ia merasakan perasaan campur aduk, penyesalan, ketakutan, dan kekhawatiran yang mendalam. Maya, aku tahu semuanya sudah terlambat, kata Aditya, mencoba untuk mengendalikan emosinya. Aku sudah berbuat salah, dan aku tidak bisa memperbaikinya. Aku minta maaf. Maya berbalik menatap suaminya dengan mata yang penuh kemarahan. Kamu minta maaf sekarang? Kamu pikir itu bisa memperbaiki semuanya? Kamu sudah menghancurkan hidupku. Aditya, kamu memilih dia, bukan aku. Dina merasa seperti dunia sekitarnya semakin hancur. Semua perasaan bersalah, semua penyesalan, dan semua rasa takut itu menyatu dalam dirinya. Ia tidak tahu bagaimana harus menghadapi apa yang telah ia buat. Semua yang ia inginkan adalah keluar dari situasi ini, tetapi tidak ada jalan keluar. Aditya berdiri terpaku, tidak tahu apa yang harus ia katakan lagi. Ia melihat Maya dengan tatapan penuh penyesalan, dan pada saat itu, ia menyadari bahwa segala sesuatu telah berubah selamanya. Kehancuran yang mereka alami sudah tidak bisa diperbaiki, dan keputusan yang mereka ambil telah menjerat mereka dalam pusaran yang tak terhindarkan. Ketegangan yang telah membangun selama berbulan-bulan kini mencapai puncaknya, dan tidak ada yang bisa menghindari akibat dari keputusan yang telah dibuat. Semua yang mereka miliki, kekeluargaan, cinta, dan kepercayaan, telah hancur dalam sekejap. Dina duduk sendiri di ruang tamu, matanya kosong menatap keluar jendela. Ia merasa seolah terjebak dalam dunia yang penuh dengan keputusan-keputusan besar yang harus diambil dalam waktu singkat. Semua yang telah terjadi, perselingkuhan dengan Aditya, konfrontasi dengan Maya, dan sekarang, hubungan yang semakin renggang dengan suaminya, membuatnya merasa terpecah. Pilihan-pilihannya kini terbentang di depan matanya. Memperbaiki hidupnya dengan memutuskan untuk melepaskan masa lalunya, atau terus terjerat dalam hubungan dengan Aditya yang penuh risiko. Di sisi lain, pernikahannya dengan suaminya pun sudah berada di ujung tanduk. Keputusan untuk melanjutkan hidup dengan Aditya akan membawa Dina ke jalur yang penuh dengan ketidakpastian. Meskipun perasaan terhadap Aditya tidak bisa ia bohongi, ia tahu bahwa melanjutkan hubungan dengan pria yang telah merusak hubungan keluarga dan menghancurkan kepercayaan Maya akan menjadi beban yang sangat berat. Dina menyadari bahwa ia akan selalu hidup dalam bayang-bayang penyesalan, dan hubungan dengan Maya, yang sudah hancur tak terpulihkan, akan selalu menjadi pengingat tentang harga yang harus dibayar. Namun, ia juga tahu bahwa untuk memulai kehidupan baru, ia harus berani mengambil langkah besar. Keputusan terbesar yang harus ia buat adalah menghadapi kenyataan bahwa hubungan pernikahannya dengan suaminya juga sudah tidak lagi bisa dipertahankan. Suaminya yang selama ini tidak hadir dalam hidupnya, yang tidak bisa memberikan perhatian dan kasih sayang yang ia butuhkan, kini telah menjadi bagian dari masa lalu yang harus ia lepaskan. Meskipun ia tak ingin menyakiti suaminya lebih jauh, Dina merasa bahwa hubungan itu telah kehilangan arah dan tidak lagi memberi kebahagiaan bagi keduanya. Hari itu, Dina memutuskan untuk berbicara dengan suaminya. Mereka duduk di ruang makan, dan Dina merasakan setiap detik begitu berat. Suaminya menatapnya dengan wajah yang penuh keprihatinan, mungkin merasa ada yang berbeda, tetapi tidak tahu apa yang akan diungkapkan. Dina menarik napas panjang dan menatap suaminya dengan mata yang penuh ketegasan. Kita sudah lama tidak bisa saling mengerti, saling mendukung. Aku merasa terabaikan, dan aku tahu kamu juga merasa seperti itu. Ini bukan tentang kita tidak mencintai satu sama lain, tetapi kita sudah tumbuh terpisah. Aku sudah membuat kesalahan besar dalam hidupku, dan aku tahu aku harus berubah. Suaminya terdiam, mencoba memahami kata-kata Dina. Namun, Dina tahu bahwa pernikahan mereka telah mencapai titik yang tidak bisa kembali. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki, tidak ada lagi perasaan yang bisa dipulihkan. Dina merasa berat untuk melepaskan suaminya, tetapi ia tahu bahwa hidupnya tidak bisa dilanjutkan dalam kebohongan dan ketidakbahagiaan. Aku memutuskan untuk berpisah, kata Dina dengan penuh keyakinan. Aku ingin mulai hidup baru, menemukan kedamaian dalam diriku, dan memperbaiki diriku. Ini adalah jalan yang sulit, tetapi aku tahu ini yang terbaik untuk kita berdua. Suaminya akhirnya menerima kenyataan itu, meskipun ada rasa sakit yang mendalam di dalam hatinya. Mereka berdua tahu bahwa hubungan mereka sudah tidak bisa diperbaiki.
Mereka memilih untuk berpisah dengan cara yang damai, meskipun perpisahan itu tetap menyakitkan. Setelah keputusan itu diambil, Dina merasa ada beban yang sedikit berkurang dari pundaknya. Namun, ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih jauh. Melanjutkan hidup tanpa suami dan tanpa hubungan dengan Aditya akan menjadi tantangan besar. Tetapi, untuk pertama kalinya, Dina merasa ada harapan. Ia mulai merencanakan masa depannya, berusaha untuk memperbaiki dirinya, dan mengembalikan kepercayaan diri yang telah lama hilang. Dina memilih untuk fokus pada dirinya sendiri, belajar dari kesalahan yang telah dibuat, dan mencoba membangun kehidupan yang lebih baik. Meskipun ia harus menjalani hidupnya sendirian, ia tahu bahwa jalan menuju kebahagiaan sejati hanya bisa dimulai dengan menerima diri sendiri dan melepaskan masa lalu yang penuh dengan kebohongan dan penyesalan. Sementara itu, hubungan dengan Maya tetap hancur tak terpulihkan. Kepercayaan yang telah rusak tidak akan pernah kembali. Dina tahu bahwa ia telah kehilangan seseorang yang dulunya dianggap seperti saudara. Namun, ia juga tahu bahwa dalam hidup, kadang-kadang kita harus melepaskan orang-orang yang tidak lagi memberikan kebaikan bagi kita. Dina kini memulai perjalanan baru, meskipun penuh dengan ketidakpastian. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi ia bertekad untuk menghadapinya dengan penuh keberanian dan tekad. Masa depan yang lebih baik terbuka di hadapannya, dan meskipun jalan itu penuh rintangan, Dina siap untuk melangkah ke depan dengan kepala tegak, meninggalkan masa lalu yang kelam dan membangun hidup baru yang lebih bermakna.